بالتواصل إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وأولاده وذريته وإلى خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خصوصا إلى مؤلف سفينة النجاح شيخ سالم بن سمير الحضرمي وإلى خصوصا إلى مؤسس نهضة العلماء وإلى خصوصا إلى مؤسس فتيات النور وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى والدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara selanjutnya kajian kitab yang akan dikaji oleh narasumber kita pada malam hari ini yaitu sahabat Ning Faikoh Zuhdiana, Sarjana Syariah. Pada beliau kami haturkan. Matur suwun Mbak Vivi. Mantan Uki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari fasal kemarin, adalah fasal selanjutnya tentang haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fil haidi kang tetep ing dalem nerangake haid wan nifasi lan nifas. Aqalul haidi utawi luwih titik haid iku yaumun sedina. Walailatun lan suwengi. Wa ghalibuhu lan utawi kaprahe haid iku sittun 6 dina au sab'un utawa 7 dina. Wa aktaruhu utawi luwih akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane bilaya liha kelawan piro-piro wengine 15. Wa aqallut tuhri utawi luwih sithik-sithike suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu lan utawi kaprah-kaprahe tuhur iku arba'atun 24 yauman lan 20 apane yauman dinane. Au thalathatun utawa 23 lan 20 apane yauman dinane wala hatta lan ora ana wates li aktarihi maring luwih akeh-akeh tuhur. Niki sebenarnya babnya sedikit nggih. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah ini sudah seringkas-ringkasnya pembahasan. Saya bahas dari pertama haid nggih. Sedikit-sedikitnya haid menurut beliau mu'allif yaitu yaumun walailatun. Yaumun walailatun. Jadi haid dilihat dari segi waktunya. Waktu keluar darahnya. Jadi haid niku kita bisa lihat dari beberapa segi. Melihat haid dari segi warna darahnya, melihat haid dari segi zamannya, melihat haid dari segi bilangannya, atau dari segi bilangan jumlah kadar darahnya. Yang pertama tadi dari segi zamannya, kemudian dari banyak tidaknya darah, yang ketiga adalah dari segi warna darah. Jadi haid itu kalau dari tiga segi tadi sampun benar-benar dia masuk di darah haid, maka ketentuan yang tiga itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri dari tiga itu. Jadi kalau melihat, oh ini darah haid itu dilihat yang pertama. Zamannya, kalau dalam kitab Safinatun Najah ini dikatakan yaumun sedikitnya sehari dan semalam. Kemudian umumnya adalah ada 6 hari, ada 7 hari. Banyak-banyaknya adalah 15 hari, 15 malam. Itu dari segi zamanan.
Kemudian dari segi launun, ya, saya bahas dari segi laun. Darah haid, ya, itu bisa dihukumi darah haid jika warnanya ada warna hitam, ada warna merah pekat, ada warna merah, ada warna merah muda, terus kemudian kuning, kemudian keruh. Keruh niku biasanya dalam kitab Kasyifatus saja dan syarahnya lagi itu dikatakan keruh itu bisa seperti coklat atau coklat yang sudah pudar atau bercampurnya lendir akan suci dengan garis-garis coklat. Itu masuk dalam kategori keruh. Ketika kita melihat haid dari segi warna darah. Kemudian kita melihat haid dari segi kadar banyak dan sedikitnya darah. Biasanya maksimal eh, menurut kesehatannya orang yang sedang mens, ya bahasanya itu, dia tidak boleh dalam sehari semalam itu mengeluarkan darah lebih dari 80% di tubuhnya. Darah yang keluar dari rahim itu tidak boleh lebih dari 80%. Kalau itu lebih dari 80% dalam sehari semalam, maka masuk dari kategori istihadah. Nih, tahu kalau dalam bahasa kesehatannya dikatakan dia itu pendarahan, ya, pendarahan bahasanya ngoten. Amin kalau kita nggih ke Budan atau ke apa, niki kula istihadah, nggak begitu paham kalau pendarahan paham. Tapi kalau hukum apa namanya kata istihadah itu yang bagaimana itu kalau kita sambungkan dengan kitab ya itu tadi yang tidak lebih dari 80% kadarnya. 80%, 80 mili ngapunten nggih, 80 mili. Berarti kalau di botol itu nggih tidak penuh kalau botolnya anak kecil itu harus sehari semalam segitu. Kalau sudah sampai sehari semalam itu softteknya 7, 8, 9 ganti terus sampai saking banyaknya pasti itu sudah terjadi penyakit. Dan nggih. Jadi kalau menurut kitab ini kita harus membaginya dari 3 kategori. Kalau kurang dari 80 mili, bukan 80%, nggih, ngapunten. 80 mili, maka bisa dikategorikan haid ketika dia keluar sehari semalam. Kemudian dengan ketentuan darah-darah yang saya sebutkan tadi. Ke dan pada umumnya adalah 6 hari, 7 hari. Sebagaimana penelitian yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kemudian dari kadarnya tadi sudah nggih 3. Paling banyaknya adalah 15 hari, 15 malam. Dalam saya bahas tadi dalam kadar sehari semalam, mutasilan, nggih, dengan syarat mutasil. Mutasil ini kenapa? Yaitu dalam 1 hari 1 malam itu darah tidak terputus dengan suci atau dengan eh, ada kan biasanya cuma flek, flek, flek ngoten nggih ya. Nah, itu belum bisa dikatakan darah haid jika tidak mutasil. Caranya kalau bisa tahu mutasil bagaimana? Pripun? Nggih. Ketika kapas kita masukkan di zahirnya farji, berarti zahirnya farji itu mana? Ketika kita jongkok, nggih, kapas itu kita telitkan itu tidak sampai ke dalam, yang bisa sekiranya sudah bisa dilihat dari bawah itu cara mripat nguasno niku saged itu sudah zahir. Nah, dilihat kok masih ada warna yang saya sebutkan tadi, maka itu dikatakan mutasil walaupun tidak keluar ke celana dalam. Biasanya orang niku ketentuannya dia mutasil itu tapi gak metu nang katok gitu nggih. Ndak, mutasil adalah ketika darah masih keluar di zahirnya farji. Mana zahirnya farji? Ketika kita masukkan kapas, kayak sampai ngecek suci itu masih ada darah yang saya sebutkan keruh atau coklat atau ada sudah agak putih tapi ada keruh sedikit, ada tul itu saja masih dikatakan haid, ya. Masih dikatakan mutasil. Jadi syaratnya harus
harus mutasil. Kemudian eh dan ai ma'ala yaliha saun takut tamat atau ta'akhirat nggih. Kemudian ada juga 15 hari itu syarat haid yang sehari semalam itu harus mustasil. Kalau syaratnya 15 hari itu, nih, apakah itu harus mutasil? Tidak, boleh. Seandainya jenengan haid 3 hari, suci 5 hari, haid lagi 2 hari, total 10 hari. Maka menurut Ibnu Hajar, ya, dalam kitab Al-Bujunnya dikatakan haid dia adalah 1 sampai tanggal 10 atau hari ke 1 sampai hari ke 10. Tuh. Jadi kalau memang disela-selai dengan adanya suci, nggak apa-apa. Tapi hitungan headnya tetap dikatakan hitungan 1 sampai 10. Kemudian akalut tuhring, sedikit-sedikitnya suci itu bainal ini. Di antara dua haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Jadi kalau sudah semisal tadi 10 hari, sucinya 15, haid lagi 10 hari, maka itu adalah paling sedikitnya haid. Suci. Kemudian waghalibuhu, sedangkan umumnya suci itu adalah arba'atun wa ishruna yaman, 14 hari. Kenapa di sini dikatakan 14 hari? Karena hitungan kita di kalender itu, nggih, 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kalau seandainya kita haid di jam 1 malam, maka dikatakan 1 hari adalah di besoknya di jam 1 malam. Bukan di tanggal 1, 2, 3, 4, maka diukur 1, 2, 3, 4, 5. Oh, aku 5 dino. Gitu. Bukan. Tanggal 1 jam 10. Ke besoknya tanggal 2 jam 10, maka itu dikatakan suci haid 1 hari. 1 ke 2 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau seandainya suci di tanggal 5 berarti jenengan haidnya 4 hari. Oke. 4 hari bukan dilihat dari tanggal, tapi 24 jam atau 1 hari 1 malam. Maka suci yang paling sedikit adalah 14 hari 14 malam. Karena apa? Di tanggal ke-15 Anda sudah dikatakan haid kalau seandainya keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Atau seandainya di tanggal ke-15 itu keluar darah, maka itu dikatakan darah haid. Bisa dikatakan darah haid gitu. Nanti kalau masih bingung, jenengan tangguh-tangguh. Pokoknya di 14 dikatakan oleh beliau, alif ini arba'atu wa isyruna itu adalah 14 hari, 14 malam secara umum. Dia nggak mepet istihadah. Kemudian 13 hari. Eh, 24 hari, 24 hari, ngapunten. Arba'atun wa isyruna niku 24 nggih. Suci 24 hari atau 23 hari, berarti niku secara umumnya haidnya bisa 6 hari, bisa 7 hari. Dan tidak ada batasan. Nggih. Jadi kalau nifasi, sedangkan sedikit-sedikitnya nifas itu adalah majatun. Majatun ya. Ada yang mengatakan mongso sedilu ini disarai oleh Imam Nawawi lahdotan. Lahdotan itu sedikit dengan merujuk kepada hadisnya Kanjeng Nabi bahwa Fatimah melahirkan putra, kemudian beliau nifas hanya setetes, lahdotan, hanya setetes. Maka itulah yang paling sedikit-sedikitnya nifas. Wa ghalibuhu, dan umumnya nifas itu adalah 40 hari 40 malam.
Dan paling banyak-banyaknya nifas nggih, adalah 60 hari 60 malam. Dalam 60 hari 60 malam niki nggih, boleh disela-selani dengan suci tapi tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Kok jenengan mari melahirkan, sudah keluar darah 20 hari. Ternyata kok wis suci. Nggak apa-apa. Sucinya ternyata sampai 20 hari. Total berarti 40 hari. Keluar darah lagi di hari ke-41. Maka yang hari 41 itu bukan lagi dikatakan nifas tapi dikatakan haid karena sudah lebih dari 15 hari 15 malam. Dan jadi hitungan 60 hari ini boleh terputus-putus asal tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Sedangkan pemisah antara nifas dengan haid itu berbeda-beda. Ada kalanya hanya sehari, ada kalanya hanya beberapa jam, atau ada kalanya tidak ada pemisah. Contoh misalnya, jenengan punya adat hamil itu mesti haid gitu. Ketika setelah haid berhenti sebentar, kemudian ngelarani dan melahirkan, eh, kemudian mengeluarkan darah, ya. Nah, itu dikatakan pemisahnya hanya sebentar atau beberapa jam. Atau, ya, atau tidak haid, atau jenengan eh, sampai head dulu, head, ya. Kemudian di tengah-tengah head berhenti beberapa hari, dan besoknya melahirkan. Nah, itu termasuk pemisah antara head dengan nifas, atau nifas dengan head tanpa ada pemisah. Yaitu setelah nifas sampai 60 hari, suci sehari, besoknya head lagi. Kalau 60 hari itu darah keluar terus sampai 61, 62, 63, maka setelahnya itu bukan haid karena tidak ada pemisah. Yang tidak ada pemisah adalah antara haid dengan nifas, bukan nifas dengan haid. Nggih, dalam kitabnya gitu. Nah, untuk haid dan nifas saya cukupkan sampai segini saja Mbak Vivi. Mungkin masih banyak permasalahan lain. Langsung saya eh, kembalikan lagi kepada Mbak Vivi. Monggo. Monggo teman-teman sahabat-sahabat yang mau bertanya perihal haid karena ini keseharian kebulanan kita yang sangat-sangat biasanya langganan datang setiap bulan, kadang ada yang molor juga dan ini kadang sering banyak yang bingung dalam perhitungan. Monggo bisa ditanyakan, bisa lewat chat ataupun open mic. Monggo. Assalamualaikum, Neng. Nggih. Waalaikumsalam. Neng, Monggo. tanglet ye. Misalkan Nggih. mantun kita sudah suci, sampun Nggih. keramas, nganu, ternyata kok 2 hari itu masih keluar, tapi keluarnya itu enggak banyak. Kados, napa ngeflek, Flek. nggih ngoten. Niku ya napa nih? Nggih. Untuk yang Kita 2 hari, bagaimana? nggih. Sampun sholat, sampun nggih ngoten niku ya. Terus kok ternyata tiba-tiba keluar lagi. Nggih. Nggih. Nggih berarti head mboten napa-napa. Hmm. Terus itu Yang dibuat ditanyakan salatnya terus pundi ngoten, nggih. 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 Nggih sah. Kan Hmm, jenengan suci. nggih. Berarti Yang terus biasa saya alami itu yang banyak orang nggak ngerti ngeten. Setelah tadi keluar nggih, nggih. flek ngoten. Dia nganggapnya niki head. Akhirnya kita harus ngeker napa bahasanya dalam head niki nggih. Ngeker atau berhenti dulu. Kita lihat darahnya ini mutasil nggak? Mutasil yang seperti saya katakan. Setiap adzan maghrib ini nggak kerasa kok masih ada flek ya berarti kita nggak sholat dulu. Kok ternyata misalnya flek itu di zuhur, asar, maghrib sudah nggak kerasa. Kok tiba-tiba langsung jenengan keluar keputihan, ngoten nggih. Wah, aku berarti wis suci maneh, ngoten. Itu ndak perlu mandi lagi.
Karena darah jenengan itu dikatakan darah fasad, bukan Oh, darah haid. berarti ndak harus mandi ini ya. Boten, Ndak apa. langsung bersih, bebersih, wudhu, wudhu seperti biasa, kemudian sholat yang ditinggal tadi dikodok. Nggak apa. Berarti ada yang berapa berapa waktu tadi tetap dikodok ya nih. Nggih, tetap dikodok. Karena kita kan nggak tahu. Kita kita kira Nggih. kan itu haid, ternyata boten, boten. Terus niku nggak perlu mandi lagi. Kata orang-orang kan, kok kados sih haid malah nggih adus nih, boten. Niku sanes darah Ya, haid, itu namanya darah fasad. Atau kalau dikatakan biasanya di rahim itu ada di fase-fase awal suci itu biasanya ada sisa-sisa peluruhan. Kalau dalam kesehatannya peluruhan rahim dados kados napa nggih cara pembersihan rahim niku ada sisa sedikit-sedikit ngoten keluar. Jadi Darah itu fasad. dikatakan dalam fikihnya darah fasad nggih. nggih. Ngoten. Gini, matur nuwun. Nih, Nggih, bertanya juga, darah fasad apa juga bisa disebut dengan darah istihadah? ndak bisa. Darah istihadah itu sendiri. Ketentuan darah istihadah itu darahnya harus warna yang saya sebutkan itu yang di atas. Hitam, nggih, kemudian pekat, kemudian merah itu sifatnya bau, sifat nanti beda. Kemudian cair atau kental itu mesti ke kentalnya, nggih, beda. Kalau fasad tadi peluruhan sisa-sisa darah itu dikatakan darah fasad. Ngoten, Mbak Vivi. Monggo, pun menawi ada yang mau nanya lagi, mumpung ini bab yang sangat urgent dalam keseharian. Bu Mahnunah, Insya Allah sampun. nggih, Oh, dia niki mau nanya. monggo. Nggih, monggo. Iya, terima kasih. Oh, gini, apa keluar darah sedikit-sedikit tapi sampai 15 hari. Itu bagaimana hukumnya untuk sholatnya bagaimana? Nggih. Nggih, Selama 15 hari niku mboten lancar ngoten nggih. nggih, mboten lancar. Nggih. Sampun ngertos bahwa hitungan 15 hari itu 24 jam ya, nggih. Nggih. Bukan hitungan tanggal nggih. Jadi 24 jam besoknya baru dikatakan satu hari. Niku yang paling pokok. Yang kedua, tidak dikatakan tidak mutasil atau tidak bertemu ketika ketika kita lihat itu masih ada keruh atau baunya pasti beda kan nggih. Bau keputihan dengan kita waktu haid itu beda. Istihadah dengan haid itu nanti kita perempuan itu pasti merasakan itu beda ngoten. Jadi kalau sampai 15 hari nggak tetap dikatakan darah haid dengan syarat-syaratnya tadi. Nggih, Oh, dengan syarat-syaratnya kalau syaratnya itu darah haid tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam, tidak boleh kurang dari satu hari satu malam, kemudian keluar dari seorang perempuan yang berusia 9 tahun hijriyah. Yang kelima adalah keluar 15 hari 15 malam dengan terputus-putus tapi dalam lingkup 15 hari 15 malam. Kalau jenengan itu tadi nggak putus-putus 15 hari 15 malam gitu tetap dikatakan haid. Biasanya niki rusaknya siklus itu karena KB nggih. Ibu-ibu muda niku kadang tidak haid sama sekali ketika KB dicepot haidnya berantakan. jadi 15 hari itu Nggih. nggak sholat, Bu? Nggih, nggih. Selagi darah itu bisa ciri-cirinya terdapat haid, nggih, tetap nggak sholat Oh, nggih, nggih. Nggih, sampai terima 15 kasih. hari lagi. Nggih. Nggih, nggih. Terima kasih. Monggo, menawi ada yang nanya lagi dari sahabat-sahabat yang lain, monggo.
Menawi sampun, Mbak Vivi. Menawi sampun dalam simpulaken iki, monggo menawi tasih wonten ingkang badhe tanglet saged lewat chat juga, saya tunggu. Sahabat Mar'atus Sholihah, sahabat dia, sudah Kata sing telat boleh nih nyanu. boleh nih Ya mau kayak berangkat. nyari-nyari Nggih. dari Kapunten kemarin nggih susah niki masuk. mriki lagi. Nggih, wow. Nggih, Monggo dari Mbak kemarin susah Mar'atus masuk. Sholihah. Sudah cukup Mbak Vivi, ini agak susah masuknya. Oh, siap. Ibu. Sampun, Bu Dewi niki ditutup napa pripun? Pripun ning? Enggak, Mbak Vivi. Nggih, monggo. Monggo. Simpulaken Menawi nggih. wonten Tesih wonten nggih, tanglet Nggih, itu dalam tenggo. kapan buka. nggih kula jelasaken wonten niki satu mungkin yang penting nggih ada darah wadi bukan darah. Kita menganggapnya semua niki keputihan. Biasanya ada keputihan yang keluar sebelum haid dan ada keputihan yang keluar setelah haid. Ada juga kita juga menganggapnya keputihan adalah darah yang keluar saat kita kecapean, bukan darah. Keputihan yang keluar saat kita kecapean. Nah, di situ di hukum fikihnya mangke ada wadhi dan ada madhi. Ngoten. Jadi keputihan yang seperti ini niku harus dihati-hati nggih, Bu-ibu napa malih ingkang sampun gadah putra-putra niki mesti eh, mulai keputihannya itu siklusnya nggak sama. Tapi mesti yang normal adalah setelah haid dan sebelum haid. 7 hari sebelum haid dan 7 hari setelah haid. Atau itu maksimal, minimalnya 4 hari, 3 hari. Harus ada keluar keputihan. Kalau dalam kesehatannya dikatakan itu mulai tanda-tanda peluruhan dinding rahim yang sudah menebal. Maka kalau kita misalnya kados jenengan mangke bekne insya Allah sedanten mugi-mugi saged umroh haji nggih. Niku kalau kita disarankan minum obat dan lain sebagainya, coba kita lihat siklus kita dan kita hitung supaya nanti nggak ada merusak dari siklus siklus headnya. Ngoten. Kembali lagi bahwa keputihan yang saya jelaskan itu adalah najis. Najis. Jadi pripun? Nah, ini keputihan ini kalau dia oke, keluarnya itu karena kecapean, maka itu dikatakan wadhi. Kalau madhi itu adalah keluar sebelum dan setelahnya haid. Dan cara cara kita untuk berhati-hati dari ini adalah nggih, ketika kita kencing, nggih, wong wedok niku nek kencing kan guyu, gak iso koyo wong lanang mancur ngoten. Mesti guyu. Nah niku dodok dehem sampai sekiranya sudah tuntas, karena ditakutkan nanti di tengah-tengah sholat atau apa itu kayak nerembes, ces gitu. Mesti ya merepes kayak lembungan sing mari plok terus pes ngoten niku kayak ngentut kayak gak niku memang dari itu bisa saja ada karena kecapean. Nah terus biasanya ibu-ibu niku biasanya batal gak yo wis gak wis eman ngoten enten sing eman tapi aku dosa nek gak batal. Ya apa bingung niku sebenarnya apa nih niku karena pipisnya kurang tuntas. Caranya apa? Dodok nggih, diedeno. Setelah itu kalau memang keputihannya masih banyak, coba eh, kapas ditohnya saja nggak sampai masuk nggih, kapas ditempelkan sret, kemudian plek, nggak usah di garis sret loro sampean. Diplek nggih, terus mari ngono di sret ngeten mawon. Itu sudah bersih nanti kemudian dicawiki.
Itu cara cebok, cara istinja, nggih. Istinja ketika kita ada keluhan tadi keputihan. Kalau kapas itu misalnya jenengan cek resik ngoten nggih, ditempleknaken ngeten. Coba kula contohaken. Ngeten lho nggih. Niki lek templekaken plek. Lho niki pun sampean tarik ngeten mawon, plek ngoten mawon. Pun ngeten kuwosokno ngeten niku najise mangke kemana-mana. Jadi plek nggih, mari sakderenge cawi plek terus baru kita guyur dengan air mengalir. Itu nanti insya Allah menghindari dari apa namanya kados tiba-tiba kita koyok kentut koyok enggak, tiba-tiba koyok ada pes gitu gitu atau tiba-tiba koyok pipis sendiri. Nah, ini biasanya sing anaknya telu 4 itu terasa. Walaupun niku operasi, niku tetap terasa karena bukan karena lahiran atau bukan karena usia, faktor usia. Kata dokternya itu karena faktor usia. Jadi memang perempuan niku nggih kedah hati-hati dalam bersuci, dalam menghitung apa tentang haid dan tentang nifas. Kemudian nek jenengan mulai kok keluar sudah kita ngeker tadi nggih enten pertanyaan niku kok jenengan rasa saya sudah suci sebelum 24 jam maka nggak pakai mandi lagi. Langsung cawi bersuci kemudian sholat yang ditinggalkan tadi diganti. Ngoten. Tapi kalau sampai nanti sehari semalam kok masih keluar ternyata 25 jam atau katakan jam 1 malam keluar jam 2 malam besoknya kok mampet. Berarti sudah 1 hari 1 malam. Maka wajib mandi besar. Ngoten. Tapi kalau belum 1 hari 1 malam belum diwajibkan mandi besar. Begitu juga dengan nifas. Nifas tadi nggak boleh dipisah dari 15 hari 15 malam. Kemudian kalau di awalnya kok nggak nifas, mungkin ada yang setelah melahirkan mampet. Karena efek bius, efek operasi, mampet sampai beberapa jam atau bisa sampai sehari, kemudian baru keluar. Hitungan nifasnya dari mana? Ya dari mulai keluar. Dari mulai keluar, gitu. Terus darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu bukan darah nifas, tapi niku dikatakan darah wiladah. Maka ada namanya mandi wiladah. Kalau orang-orang dulu mari habis melahirkan itu dijonjong, golek bayang, digrojoki, ngoten. Tapi sekarang kok nggak ada mandi wiladah? Harusnya ada, ngeten. Kalau ada 2 wajib yang dia itu gandeng, misalnya ngeten. Jenengan mantun lahiran kan ada darah bayi yang bersamaan dengan bayi itu namanya darah wiladah. Kok langsung nifas keluar? Maka itu ada 2 kewajiban. Mandi dan 2 kewajiban itu mandinya jadi 1 boleh. Mandinya siji tok, nggak mandi biar siji niatnya wiladah, biar siji niatnya apa? Nifas mboten. Cukup niat mandi besar itu sudah masuk dalam kategori wiladah. Sama halnya misal ngeten, jenengan mari kumpul kali bojone. Lah kok mari kumpul niku turu dhisik bengi haid, ngoten nggih. Mesti aku sing aduse sing endi ngoten. Adus sing mari kumpul apa adus sing haid. Ya mandinya setelah suci dari haid. Mandinya das pun di niatnya lirafil hadasil akbari. Bukan akbaro ini bukan. Karena ada 2 kewajiban atau dua kewajiban dikumpulkan jadi satu maka dilakukan satu dalam kaidah fikihnya. Oke. Itu biasanya orang malu kalau tanya, mari hubungan terus mari ngono apa head tuh harusnya takutnya kok si jini gak atus si jini gak atus gitu. Jadi mandinya jadi satu, nek umumnya lebih baik dikatakan di raf'il hadasil akbari. Kalau oleh haidin itu menentukan haid. Tapi Gusti Allah tahu pasti kita itu mandi besar karena setelah haid. Ngoten nggih? Nah, ini yang mungkin paling urgent bagi menurut saya dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Atau misalnya jenengan haidnya banyak sampai 17 hari, 18 hari, tapi flag tanpa ada syaratnya istihadah yang banyak tadi. Maka dilihat dulu hitungannya.
Istihadah itu bisa masuk dari kategori istihadah, nggih, jika darahnya itu melebihi 15 hari, 15 malam tidak terputus-putus. Terus keluar lebih dari 80 mili. Nanti ada eh, apa kasus-kasus yang masuk dalam kategori istihadah di situ. Ada yang darahnya sedikit tapi dia hitam. Itu masuk darah istihadah. Maka sebelum kita sampai kita mengetahui itu istihadat atau tidak, harus benar-benar tahu yang pertama adalah tentang darah haid dulu. Baru nanti maka darah itu ada 4, nggih. Ada darah wilada, ada darah nifas, ada darah haid, kemudian ada darah fasad. Dan semuanya punya karakteristik masing-masing dengan tempat dan tujuan masing-masing. Haid dengan persyaratannya, darah fasad dengan ciri-cirinya, darah nifas dengan syarat-syaratnya, kemudian darah wilada yang bersamaan dengan bayi itu juga eh, bisa ada dengan syarat-syaratnya. Ngoten. Jadi darah perempuan itu ada 4. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah fasad, kemudian ada darah istihadah. Ngoten. Mungkin sudah cukup ngoten Mbak Vivi? Apa ditutup? Monggo. Niku wau ning yang masalah kados napa darah putih gitu. Biasanya kan habis suci itu kan kadang keluar niku pas posisi ketika misalkan ikut sholat terawih. Terus kayak terasa Nggih, seru ngoten. Langsung keluar dari barisan jamaah nggih, ngoten nggih. nggih, nggih. Keluar niku nggih, keluar air, air bekas kita pipis, kita cebok itu atau keluar keputihan kan benten nggih? Kayak kayak biasanya yang habis head nih habis head nih habis suci nih kalau neng kayak keputihan kedik ngoten ulang kan apa pas niku kan terasa kayak ser gitu ngoten loh. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, kita Niku sucikan lagi. langsung nggih langsung keluar jamaah ngoten nggih. Nggih, nggih, keluar mawon, kemudian sucikan lagi. Kadang kan ada sisa dari istinja cebok, nggih. Kadang ada terus nyatu keteles ternyata sisa dari ceboknya yang kurang biasanya dikeringkan. Kalau dulu saya ikut kajian kajian fikih di pondok itu nggih harus dikeringkan dulu. Habis cebok apa dikeringkan dulu, kemudian baru kering terus eh, wudhu. Kalau seandainya keluar sisa dari pipis itu harus kita yakini itu dari zahirnya farji. Karena kalau dari zahirnya farji tidak membatalkan sholat. Kalau dari batinnya farji yang ada di dalam farji itu membatalkan sholat. Seperti keputihan niku membatalkan sholat. Kalau keluarnya itu karena bekas air cebok niku tidak membatalkan sholat. Ngoten. Sebab nggih perempuan niku Nggih rada nggih nggih. angel-angel ya napa nek nyawi. Nggih. Nggih, Nggih 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 rada nggih suwe. nggih. Nggih matur nuwun nggih. Nggih. Sampun, ada lagi? Monggo. Yang mau bertanya silakan open mic atau ini Nggih niku Mbak Vivi wonten chat kata singgih jenengan tapi jenengan baca Mbak kula mboten ada di chat Mbak ada kata si Mbak Vivi. Nggih Chat wonten itu nggih. nyaan saking Mbak Erma. Oh nggih.
Oh, nggih 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 nggih. Tidak benar. Misal ada haid 7 hari, Oke, bulan Nggih. berikutnya itu topiknya masih ditutup. keluar darah terus hingga 1 bulan penuh. Niku haidnya bagaimana nih? Sekedar hingga 1 bulan penuh nggih. Iya, Oh, niku haidnya bagaimana nih? Pangapunten tadi mic-nya ketutup. niki mangke masuk di kategori istihadoh mu'tadah atau kalau tahu hitungannya berarti nggih mumayyizah adatan adatan li adatiha. Terus kalau adatnya 7 hari, nggih berarti yang 7 hari niku haid, yang setelahnya bukan haid. Ngoten. Tapi ini dihitungnya setelah 1 bulan nggih. Terus ngeten, biasanya nggak paham. Karena kemarin itu normal-normal saja 7 hari, kemudian kita bertemu dengan 1 bulan yang full. Maka di 1 bulan itu kita ngiranya cuma 7 atau 8 atau 10 hari. Di 15 hari pertama, kalau tanggal 1 ke tanggal 2 itu hitungan satu, nggih. 1 ke 2 hitungan satu. Jenengan hitung seperti itu sampai 15. Hari ke-16 jenengan suci, kemudian sholat. Kalau masih keluar suci, sholat dengan niat listibhatis sholat. Kemudian setelahnya hari itu adalah istihadah. Kalau sampai 15 hari juga berarti total 1 bulan. Nggih. Maka hari berikutnya kita lihat kalau ada keluar lagi dan itu juga 1 bulan, maka di 7 hari pertama itu dikatakan haid dan yang lainnya adalah istihadah. Terus yang bulan pertama kalau 1 bulan itu dos pundi? Ngoten. Berarti yang 7 hari setelah yang saya itu tadi nggak sholat berarti harusnya ganti sholat, ngoten nggih, sholatnya ini. Maka yang 7 hari sebelumnya tadi yang 7, nggih, 7 tambah 7 14 atau 8 hari karena 15. 8 harinya itu kita hitung suci dan diganti atau sholatnya itu diganti, nggih, ngoten. Misalnya bulan Januari normal 7 hari, bulan Februari tiba-tiba 1 bulan, bulan Maret kok sudah nggak gitu lagi? Ya berarti haidnya, istihadahnya hanya di bulan Februari. Ngoten. Kalau di bulan Maret tadi kok sampai sebulan lagi, maka jenengan berhenti di hari ke-7, mandi, kemudian baru yang lainnya dikatakan istihadah. Yang 7 hari dikatakan haid, karena punya adat 7 hari. Ngoten nggih, sahabat Um, Erma. paham sahabat Erma? Nggih, nek ngoten gantos kabeh mawon, Mbak. Gini, matur nuwun, sampun. Eh, Nah, waktu sudah mepet dan tinggal 3 menit, maka saya simpulkan. Nyuwun izin nih menawi ada kekurangan, mohon nanti dicek nggih. Eh, darah haid itu bisa dilihat dari 3. Yang pertama dari zamannya, yaitu paling sedikit sehari semalam, kemudian umumnya ada 6 sampai 7 hari, dan paling banyak darah haid itu keluar selama 15 hari. Dengan hitungan 1 hari sampai 2 hari itu 24 jam. Dari segi warnanya, eh, warna hitam, merah, merah pekat, merah muda, kuning, keruh. Keruh itu biasanya bisa seperti coklat, coklat yang sudah pudar ataupun bercampur putih dengan garis-garis coklat. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi kadar
banyak dan sedikitnya darah. Atau kalau dari segi kesehatan, darah yang keluar dari tubuh tidak boleh lebih 80 mililiter. Kalau lebih bisa disebut pendarahan atau istihadah. Kalau kurang bisa disebut darah haid dengan minimal sehari semalam. Syarat sehari semalam harus mutasil. Mutasil ialah darah yang masih keluar di zahirnya farj. Cara melihatnya yaitu dengan mentoletkan kapas di farjinya. Dikatakan haid itu 1 sampai 10 hari, paling sedikit-sedikitnya suci itu diantaranya 2 haid, 15 hari, 15 malam. Umumnya suci itu 24 hari, 23 atau 23 24, hari, 23. Nggih. 24 atau 23 hari. Secara umum biasanya haid itu 6 sampai 7 hari jika sucinya 24 atau 23 hari. Sedikit-sedikitnya nifas paling sedikit hanya setetes. Umumnya nifas itu 40 hari dan maksimum nifas yaitu 60 hari. Yang tidak ada pemisah di dalam nifas yaitu antara haid dengan nifas, bukan nifas dengan haid. Kemudian ada tambahan lagi dari materi haid dan nifas yaitu tentang madi dan wadi. Ada keputihan yang keluar sebelum dan ada yang keluar setelah haid. Keputihan yang keluar sebelum dan setelah haid ini disebut dengan keputihan madi. Dan eh, ada keputihan juga yang keluar saat kecapean. Ini disebut dengan keputihan wadi. Dan keputihan ini harus dihati-hati karena keputihan ini najis hukumnya. Darah perempuan ada 4, yaitu darah haid, nifas, istihadah, dan darah fasad. Sampun ada Nggih. Ming, cekap? Ya, saya tambahkan lagi mungkin Nggih, di waktu suci nggih. Di waktu nggih. suci ada kodok sholat atau enggak. Kalau misalnya suci maghrib berarti enggak ada kodok sholat. Kalau sucinya isya berarti ada kodok sholat maghrib dan isya. Kalau sucinya sebelum subuh, misalnya ini sing kata berhenti sebelum subuh tapi mandinya subuh. Berarti yang di sahur niku nggih maghrib, isya, Ya. sholat subuh Nggih. sekalian. Ngoten, mboten terus oh aku aduse kan subuh, berarti sholatnya subuh mboten. Karena mampeti tadi misalnya di jam 3. Maka niku kan waktu isya, berarti maghrib, isya, subuh. Karena mandinya di subuh, tidak di waktu tahajud. Nah, tapi kalau setelah subuh tiba-tiba berhenti, berarti enggak ada sangkutan. Atau zuhur, enggak nyaur. Itu kalau suci. Tapi kalau keluarnya, terus pundi, saya keluar di waktu asar, tapi saya belum sholat asar, ya sholat asar saja yang diganti nanti besok kalau suci, bukan sholat zuhur dan asar. Kok saya itu keluar di isya, apakah maghrib juga saya sahur? Enggak, ya isya saja. Jadi yang menggandeng sholat yang boleh dijamak hanya saat berhentinya haid. Dan hati-hati kalau sudah terlihat berhenti di jam-jam sholat isya, kok suci subuh, niku tetap maghrib dicangking, isya dicangking, subuh dicangking. Ini nah hebatnya perempuan yang senengane nyangking-nyangking sholat nggih. Karena Betul. kemalasan dingin, dadi sucine subuh ae lah ngoten. Godhog banyu dhisik, masak dhisik terus subuh nggih. Kemudian ketika puasa gini, kok misalnya cek masak subuh, cek masak sahur ngoten. Wayahe suci. Nggih masak mawon mboten napa-napa. Nanti sucinya habis makan sahur. Kalau kena adzan ini kuning, nggih nggak apa-apa. Senjenengan itu sudah suci. Niat dulu puasa, mandinya nanti itu enggak apa-apa. Atau misalnya habis berhubungan, wis guwopoh masak, gak kok beratus, tapi sudah harus niat puasa nggih. Niat puasa baru mandi. Kalau mandi kok turung turung pas mandi kok sudah ada enggak apa-apa. Yang dibutuhkan puasa itu bukan mandinya besar, tapi niat puasa. Ngoten. Tapi jangan sampai mandinya di jam 7 mboten pareng niku. Nggih, mandi ya pas mau sholat subuh. Nggih.
mau sholat subuh. Kalau haid berhenti di situ, berarti berhenti di jam 2 3 berarti yang di bawah sholatnya maghrib dan isya. Kok subuh, kok sampai subuh, nggih maghrib, isya, subuh jenengan sahur kabeh niku. Banyak sekali nggih. Nggih, pun niku mawon Mbak Vivi tambahannya. Siap, sembah nuning atas ilmunya. Oke. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua hadirin. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. See you tomorrow. Semoga selalu istiqomah dalam mengikuti kajian Aji Ngaji Fatayat NU biasanya setiap sore karena ini tadi yang Ngapunten kadang nggih. Diana tesih Pun kadung umroh. masuk masjid ya kula. Mbak Mboten Vivi apa-apa ngepel. nih. Limited Kula edition nggih nih. supe ngaten. Limited edition nih kining. Katanya nih Niku pun Rafa. kadung serundelan ya kula. Pun kadung dewasaan menang mlebu ngoten lho. Dadi niku eman. Ya, Pi. Gini, Ngapunten kadang nggih. aman, aman. Nggih. Aman kok, Ning. Dan jangan lupa untuk selalu share info Aji Ngaji Fatayat NU kepada keluarga, teman, kerabat, ataupun jamaah-jamaahnya yang lain. Akhirul qauli, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan al-asr 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bismillahirrahmanirrahim. asri Wal asri innal innal insana lafi insana lafi khusrin khusrin illa illal alladziina amanu wa آمنوا amilus وعملوا solihati الصالحات wa وتواصوا tawasaw bil بالحق haqqi wa tawasaw وتواصوا bis بالصبر sabr. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semanuan yang Nggih, sami-sami. nyuwun Matur doanya buat Vivi. Matur nuwun Mbak Vivi. Assalamualaikum. Semanuan, nuwun, Beketuan, Mbak nggih. Vivi. Sami-sami, semanuan neng. Oke, sami.